Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatun. Hadirin Bapak-Bapak, Ibu ya. Alhamdulillah, bersyukurillah, puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua hingga di pagi hari ini kita bisa mengaturkan dan Allah melakukan sholat subuh bersama sholat berjemaah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga beberapa sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setia hingga dunia. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, sampai hadis yang ke-16 masih di bab taubat. Kalau di bab taubatnya hadis yang keempat tentang taubat. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari yang sering disebut Abu Musa al-Asy'ari, namanya Abi Musa, namanya Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Inna Allah, sesungguhnya Allah, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, ya besutu yadahu, senantiasa membuka tangannya bilaili, ketika waktu malam, liyatuba musii'un nahar, agar untuk menerima taubatnya seseorang yang berbuat dosa ketika waktu siang. Jadi Allah membuka tangannya
ketika waktu malam untuk menerima tobatnya orang yang seharian berbuat dosa. Wa yabsutu yadahu bin-nahar, dan Rasul juga Allah membuka tangannya ketika waktu siang liyatuba musiul lail, untuk menerima tobatnya orang yang berbuat dosa ketika waktu malam. Jadi kalau malam tangannya dibuka dalam rangka menerima tobatnya orang yang berbuat dosa ketika siang Allah juga membuka tangannya dalam rangka menerima tobatnya orang yang bermaksiat waktu malam. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai kapan itu hal yang demikian itu adalah sampai matahari terbit dari sebelah barat. Sampai matahari terbit dari sebelah barat. Artinya pintu tobat selalu dan senantiasa terbuka. Siapapun, kapanpun, sebesar apapun, kalau mau bertobat, niscaya Allah menerima tobat dari seorang hamba. Bahkan ketika malam dibuka tangannya untuk menerima tobatnya orang yang bermaksiat siang hari, ketika siang dibuka tangannya dalam rangka untuk menerima tobatnya seseorang yang melakukan maksiat pada malam hari. Jadi 24 jam tangan Allah terbuka dalam rangka menerima tobatnya orang yang bertaubat, dalam rangka menerima tobatnya orang yang melakukan maksiat kemudian bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan segan-segan dan jangan putus asa bahwa mungkin merasa dosa kita sudah terlalu besar, dosa kita sudah terlalu banyak, dosa kita sudah terlalu tinggi sehingga nggak mungkin Allah mengampuninya. Nggak boleh berpikiran seperti itu. Namanya memutuskan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain yang disebutkan tentang cerita orang yang telah membunuh 99 orang, terus mau bertaubat, ternyata tanya kepada orang ahli ibadah, ditanya, wahai Tuhan, dosa saya besar, saya sudah membunuh 99 orang, kalau saya mau bertobat, kiranya Allah masih menerima tobat saya. Orang yang ahli ibadah itu merasa dosa besar banget, dosa bunuh kok 99, bunuh satu saja dosanya sudah besarnya luar biasa. Berpikir-pikir, artinya si ahli ibadah itu menjawab, ya sulit dosamu diampuni, bunuh kok banyak banget. Maka kemudian ternyata yang ditanya itu dibunuh sekali oleh orang itu. Akhirnya dia hendak membunuh 100 orang. Kemudian dia masih berpikir mau bertobat, menemui ahli ilmi. Ya, menemui ahli ilmi mengatakan bahwa aku telah membunuh 99 orang plus 1. Kalau kiranya saya mau bertobat, apakah kiranya tobat saya diterima? Maka ahli ilmi menjawab, jangankan membunuh 100 orang, 1000 orang. Kalau kamu mau bertobat, pasti Allah akan menerima taubat. Tapi orang bertobat itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu harus meninggalkan dari komunitas lama untuk menuju pada komunitas baru. Kamu nggak boleh hidup di lingkungan yang jelek. Tobat kamu pasti tidak akan bisa berobat. Tobat itu berobat. Maka kamu harus hijrah, kamu harus pindah di lingkungan yang baru. Maka kemudian orang tersebut pindah dari lingkungannya dia menuju pada lingkungan yang lebih baik. Tapi nasib apes di perjalanan, dia kesandung, jatuh, kemudian meninggal. Maka ketika dia meninggal, malaikat penjaga surga datang, malaikat penjaga neraka juga datang. Malaikat penjaga surga datang mau mengambil rohnya orang itu ke surga, karena dia sudah bertaubat
taubat dan menuju ke tempat yang baik. Tapi malaikat penjaga neraka bilang orang ini belum ngapain, ya, tidak pantas kalau masuk surga. Maka membunuh 99 tambah 1 orang, tidak pantas ini masuk surga, harus saya bawa ke neraka. Maka baru dengar satu cerita di hadis itu suami tentang malaikat dia bertengkar hanya rebutan 1 orang. Akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril suruh memberikan keputusan tengah-tengah pada 2 malaikat yang bertengkar itu. Dan kemudian malaikat Jibril datang, ya sudah, sekarang diukur saja dari rumahnya ke tempat dia mati, dengan di tempat dia mati sampai tempat baik yang dia tuju, itu lebih panjang yang mana? Ternyata lebih panjang perjalanan dia sampai tempat dia mati. Maka kemudian dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah. Artinya sebesar apapun dosa itu, kalau orang itu mau bertaubat, mau kembali menjadi yang lebih baik, maka Allah menerima. Tinggal tobat kita serius ya, tinggal tobat kita serius atau pura-pura. Biasanya tobat kita itu kalau sudah ada urusan kerugian dunia, ada urusan kerugian dunia, biasanya kemudian kita bertaubat, tapi tidak tulus, tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang pendek ini mengandung beberapa pelajaran, di antaranya adalah isbatus sifatil yadi lillah. Tadi di dalam ayat tersebut berbunyi Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu billahi. Senantiasa Allah memberikan tangannya dalam rangka untuk menerima taubat bandanya. Maka secara teks berarti Allah adalah mempunyai tangan. Adapun tangannya seperti apa sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada makhluk yang menyamai Allah, dan Allah adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Wa ana lahu yadaini tali qani bijalalihi wa kamalihi wa a'lamu bi kaifiyatiha. Sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah yang tidak sama dengan tangan makhluknya. Walidhalika yajibul iman biha wa adamu soal an kaifiyah. Wajib mengimani tentang hal yang disampaikan oleh Rasulullah, tapi tidak menanyakan kaifiyatnya, tidak menanyakan bagaimana bentuknya dan seterusnya. Kalau mana bersama as-salih sebagaimana salafus salih mengatakan seperti itu. Kemudian rahmatullahi wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah, anugerah Allah, pertolongan Allah adalah sangat luas. Sebesar apapun orang berlaku dosa, kalau mau bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya. Orang musyrik tidak diterima atau tidak diampuni dosanya, itu kalau tidak tobat. Inna Allah la yaghfiru wa yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni berdosa-dosa apabila dosa itu adalah dosa mensekutukan Allah. Itu kalau dia sampai mati tidak taubat. Kalau taubat, ya diterima dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para sahabat senior itu dulu sebelum diutusnya Nabi, dia pada syirik, ya, pada dosa yang besar yang dia lakukan. Ketika Rasul diutus, kemudian bertaubat, taubatnya diterima. Bahkan menjadi orang yang terbaik pada zaman itu, misalnya Umar bin Khattab, dulu dosanya besar, tapi taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun yang melakukan dosa, kok ingin bertobat kepada Allah, maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan tobatnya tobat nasuha, tobat yang benar, bukan tobat sambel. Tobat sambel itu kalau pas makan kayak kapok ya, tapi nanti nanya aku ya, nanti makan aku, ini namanya tobat sambel. Min suruh qabul taubah antakuna fi halatil tamakkun. Syarat diterimanya tobat itu adalah harus bertobat di waktu Allah masih menerima tobat. Di dalam hadis ini dan juga hadis yang lain,
Rasul mengatakan hatta taqul asyamsu min maghribiha, hingga terbit matahari dari barat. Di teks yang lain juga dikatakan hatta yuwargir atau malam yuwargir, selaku belum waktu gor-gor, waktu sakaratil maut. Berarti tobat untuk bisa diterima tobatnya itu selagi belum datang dua waktu. Satu, datang waktu matahari terbit dari barat. Kalau itu masih lama, matahari terbit dari barat, itu sudah tidak diterima tobatnya. Insya Allah masih lama karena tanda-tandanya masih ada sebenarnya. Kalau kita melihat hadis tentang akhir zaman, tentang datangnya kiamat, itu ada tanda ini yang urutan itu banyak. Maka terbit matahari dari barat, insya Allah masih lama. Yang kedua, waktu gor-gor sudah dekat dan kita tidak tahu dekatnya seberapa. Dekatnya ya sesuai dengan umur masing-masing. Itu pun secara umum. Bisa jadi juga yang muda mati terlebih dahulu ya boleh. Karena siapa yang melarang? Tapi yang jelas ini lebih dekat dibanding dengan terbitnya matahari dari barat. Gor-gor ketika roh sudah pada di tenggorokan, sakaratul maut sudah memegang kita, maka ketika itu tobat maka tidak diterima tobatnya oleh Allah. Siapa yang tobatnya setelah matahari terbit dari barat? Iblis, laknatullah. Dia selalu menunggu-nunggu kalau matahari mau terbit, dia mau tobat. Dia tidak tahu begitu sudah terbit. Maka besok ketika matahari terbit dari barat, Pak Iblis itu pada ngamuk dan dia nangis sekeras-kerasnya. Siapa yang tobatnya setelah waktu gor-gor sakaratul maut datang kemudian baru bertobat? Adalah tobatnya Fir'aun laknatullah. Ketika dia tenggelam di laut merah, ya kemudian mau mati, nyawa sudah berada di tenggorokan, baru ngomong amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Maka tobatnya Fir'aun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selagi tobat itu masih di dalam waktu Allah menerima tobat, malam tatli asyamsu min maghribiha, malam yugharbir, selagi belum terbit matahari dari barat yang menjadi tanda kiamat besar, atau sebelum nyawa berada di tenggorokan yang menjadi tanda kiamat kecil, menjadi tanda kematian seseorang, maka pada saat itulah orang taubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika waktu masih longgar, waktu masih panjang, waktu masih leluasa, mari kita bertobat, menyatakan tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala dosa-dosa yang kita lakukan. Tidak ada satupun orang yang selamat dari dosa kecuali Nabi. Siapapun pasti punya dosa, tapi sebaik-baik orang yang berdosa, kata Rasulullah SAW, wa khairul khata'in at-tawwabun. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat dosa, tapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang mau bertaubat. At-ta'ibu habibullah, orang yang bertobat menjadi kekasih Allah. At-ta'ibu kama yatubala dan bala, orang yang bertobat sama dengan orang yang tidak melakukan dosa. Maka dari itu mari kita sempatkan untuk istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa-dosa kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal kita, dan kita oleh Allah dijadikan sebagai hamba yang Allah mencintai kita, dan kita pun dicintai oleh Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini semoga bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.